Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Leluhur. Aku Titisan Sang Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amarta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan leluhurku. Aku Titisan Sang Arjuna. Si pengumura dewa dan saya dan bila tetap Hanoman sudah tidak ada. Aku melihat tubuh Aldi masih tergeletak. Aku menghampiri tubuh Aldi dan membawanya ke Tio. Yo, kamu bawa tubuh Aldi, aku akan menggendong Sukma. Iya Ram, kita bawa ke jalan persimpangan itu dulu. Nanti kita telepon Dika untuk menjemput. Tio membopong Aldi sedangkan aku masih mencari gelang Sukma. Aku melihat ada nampan kecil di dekat altar. Terlihat gelang Sukma di atas nampan itu. Setelah mengambil gelangnya, aku menghampiri Sukma dan aku gendong dia. Tak terasa azan subuh berkumandang. Aku kenapa? Mbak udah sadar? Lemas Rama. Badanku kok lemas, sakit semuanya. Ya udah, Mbak saya gendong aja ya. Ternyata saat sampai di persimpangan sudah ada Dika membawa mobil. Entah itu mobil siapa. Ram, kenapa kamu gak pakai baju? Lihat di lengan Mbak Sukma, Dik. Udah yuk kita pulang, aku udah capek. Tio, motormu jangan lupa. Iya Ram, aman. Aku, Sukma, Dika dan Aldi pun aku bawa karena aku akan interogasi atas perbuatannya. Dan kami pun pulang menuju rumah Tio lagi karena barang-barang kami masih ada di sana. Dan aku belum menceritakan tentang pembicaraanku bersama Arjuna. Setelah sampai di rumah Anika, Mbah Danar dan Mbah Sarto sudah menunggu di teras rumah. Melihat ada mobil yang datang, mereka langsung menghampiri. Dika keluar dari mobil. Nih, bantu aku ngangkat tubuh Aldi. Mas Aldi kenapa, Mas? Gak tahu, biar Rama dan Tio yang menjelaskan. Anika membantu Dika mengangkat tubuh Aldi ke dalam rumah dan meletakkan di kursi, sedang aku keluar mobil dan menggendong Sukma. Sebenarnya Sukma sudah sadar, tetapi dia masih lemas, tidak kuat untuk berjalan. Ram, kenapa dengan mereka berdua? Ayo Mbak masuk dulu, tak ceritain di dalam. Kami semua masuk ke dalam rumah. Ram ini pakai bajunya Tio dulu. Iya Mbak, makasih. Ini minum dulu Ram. Aku meminum dan menenangkan diri dulu sambil mengeluarkan rokok di sakuku. Sambil menyalakan rokok, aku mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Aldi dan Sukma. Mereka menyimak ceritaku dengan serius, tetapi tidak aku ceritakan kalau Aldi juga ingin mencelakai Sukma. Saat aku bercerita, aku teringat Tio belum pulang. Ya ampun Pak, Tio kok belum nyampe ya? Alah, biarin aja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami serentak menjawab. Tio datang dengan raut wajah agak kesal. Aku pikir dia kesal karena aku tinggal. Ternyata bukan itu alasannya. Kamu kenapa Yo? Coba lihat di luar. Kami serentak melihat keluar dan ternyata Tio sedang membonceng nenek-nenek. Tapi nenek-nenek itu memakai pakaian daster putih. Gak apa-apa Yo, hitung-hitung membantu. Kalau membantunya sih oke-oke aja Ram. Coba perhatikan toh. Saat aku perhatikan seseorang itu, ternyata dia bukan manusia tetapi kuntilanak yang berwujud nenek-nenek. Dia melihat ke dalam rumah saat melihat aku. Dia melakukan cium jauh. Seketika aku merasa jijik sekali. Udah biarin aja, ayo Ram, lanjutkan ceritanya. Aku melanjutkan ceritaku, baik kejadian aku bertemu dengan Arjuna
Sampai kejadian Sukma dan Aldi, akhirnya Mbah Danar dan Mbah Sarto menyimpulkan kalau aku harus mencari pusaka lainnya. Ram, pusaka yang dimaksud Arjuna itu apa aja? Keris, mata tombak, gelang, kalung, cincin, dan jarum yo. Tapi kata Arjuna sebagian pusaka itu sudah ada di sekitarku. Mbak udah tahu Ram, pusakanya Tirta dan bapakmu itu juga salah satunya. Memang tanggung jawab yang besar bagiku. Aku tidak tahu apa aku bisa menjalankan tanggung jawab ini karena aku juga belum mahir dalam ilmu-ilmu spiritual atau kanuragan. Aku terdiam merenung hal apa yang harus aku lakukan. Yang terpenting sekarang istirahat dulu. Akhirnya kami istirahat ya, meskipun waktu sudah subuh. Sebelum tidur aku sholat subuh terlebih dahulu. Lalu aku segera merebahkan badanku karena terasa sangat capek sekali. Sedangkan teman-temanku sudah pada tidur semuanya. Baru saja aku merebahkan badan, terlihat Aldi sudah sadar dan dia beranjak mau pergi. Tunggu. Dia berhenti melangkah sebentar, tidak ada jawaban darinya. Lalu dia melanjutkan langkahnya. Aku kejar Aldi hingga di depan rumah. Aldi, tunggu. Aku mau bicara sebentar. Setelah itu aku tidak akan menghalangi jalanmu. Apalagi Ram, aku sudah tidak pantas untuk kau sebut sahabatmu. Apa yang sudah aku lakukan itu sangat kejam. Tidak, Di. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin sekedar melakukan. Aldi merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakukan. Aku merasa Aldi hanya dimanfaatkan sama Mbak Darso. Sekarang kamu mau kemana? Aku akan pergi dari kalian. Aku malu, Ram. Tolong jangan tahan aku. Baik, aku tidak akan menahanmu, Aldi. Tapi kamu akan pergi kemana? Entah, Ram, aku juga tidak tahu. Yang penting aku pergi dari kalian. Selamat tinggal, Ram. Salam untuk yang lain, aku pamit. Aldi beranjak pergi. Aku tidak bisa menahannya karena niat Aldi pergi dari kami sudah sangat bulat. Sebetulnya aku sangat menyayangkan keputusan Aldi karena aku pikir dia masih punya kesempatan. Aku hanya bisa mendoakan semoga dia diberi jalan yang baik. Setelah kepergian Aldi, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di teras sambil merokok meratapi keadaan ini. Mas Rama, terima kasih ya. Ucap Sukma dari arah belakang. Seketika aku menoleh dan hanya bisa terdiam tidak membalas perkataan Sukma. Setelah aku ceritakan semua teman-temanku, mereka sungguh teman-teman yang baik. Mereka siap membantu sampai tanggung jawabku selesai. Dan aku juga mengatakan kepada Sukma kalau aku dan dia harus menikah nantinya. Sukma pun tidak keberatan dan dia mencoba menerima takdir itu. 5 bulan kemudian di salah satu sekolah SMA akan mengadakan perkemahan satu angkatan yang akan dilaksanakan di hutan pinus di lereng Gunung Raung. Dia mendapatkan panggilan dari pembina sekolah itu untuk memberikan materi dan pastinya dia selalu mengajak aku dan Dika. Biasanya kalau kami ngasih materi itu selalu berempat, tapi karena Aldi sudah pergi entah kemana, jadi kami sekarang tinggal bertiga saja. Selama 5 bulan ini aku dan Tio dilatih oleh Mbah Danar untuk bisa menguasai pusaka kami. Mulai dari amalan pelindung, amalan penyembuh, dan juga amalan untuk menenangkan roh-roh. Bahkan kami juga berlatih ilmu kanuragan. Dan alhamdulillahnya aku sudah bisa menguasai itu semua dalam waktu yang cukup singkat. Mas, katanya besok hari Jumat akan pergi berkemah ya? Iya, besok Mas tinggal dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Sukma sudah mulai bisa menerima takdir ini dan dia juga sudah mulai suka dan sayang kepadaku. Kami belum menikah dan juga tidak pacaran. Beda dengan Tio, dia malah sudah ada hubungan dengan Anika. Dan hanya Dika saja yang tidak mempunyai pasangan. Tepat pada tanggal 20 Februari hari Jumat, kami bertiga berangkat menuju perkemahan karena nanti malam Tio akan memberikan materi tentang alam. Sedangkan aku akan memberikan materi di pagi harinya. Materi yang akan aku berikan tentang penyelamatan pertama orang pingsan. Sedangkan Dika membantuku karena aku dan Dika di bidang yang sama.
Kami bertiga sampai di bumi perkemahan sekitar pukul 2 siang karena kami menaiki sepeda motor. Saat datang kami disambut langsung oleh kepala sekolahnya. Kami ngobrol sebentar dengan para pembina dari sekolah tersebut. Setelah ngobrol banyak, aku dan Dika segera mendirikan tenda untuk tempat istirahat kami. Ram, kita dirikan tenda dekat sini aja yuk. Iya Dik, cari yang agak datar tanahnya biar nanti enak tidurnya. Oke Ram. Sedangkan Tio masih rundingan dengan para pembina sampai jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku dan Dika sudah santai-santai di tenda karena kami besok paginya ngasih materi. Dika mengeluarkan kompor portable untuk membuat kopi, sedangkan aku pergi ke sungai untuk mengambil air dan ambil wudhu. Saat aku ambil air, aku melihat wanita yang duduk sambil menangis. Terlihat wanita itu memakai seragam sekolah. Aku coba menghampiri wanita itu dan aku tanya, "Mbak, mbaknya kenapa kok di sini? Apa mbak nggak ikut kegiatan?" "Mbak, maaf. Apa mbak ada masalah?" Wanita itu hanya mengangguk dan sambil terus menangis dan akhirnya aku mencoba duduk di dekatnya. "Kalau boleh tahu masalah apa mbak, siapa tahu saya bisa membantu." Benar Mas, ini bisa membantu saya. "Insya Allah mbak." Wanita itu bercerita panjang lebar dan aku hanya mendengarkan cerita itu. Ternyata wanita itu adalah murid dari sekolah tersebut dan dia ikut di kegiatan ini bukan untuk mengikuti kegiatan, tetapi mencari sesuatu untuk mengobati ibunya yang terkena santet. Wanita itu mengaku namanya Nanika. Dia mencuri sebuah kalung yang memiliki kekuatan dan akhirnya aku menyanggupi untuk membantunya. Wanita itu aku ajak untuk kembali ke bumi perkemahan sebelum dia pergi ke tendanya. Aku ajak mampir ke tenda kami dulu. Dika menyambut dengan wajah bingung. Ram, ini siapa? Kenapa dia nangis? Kamu apain dia? Jangan berpikiran aneh dulu, dengerin penjelasanku. Aku menjelaskan pada Dika, sedangkan Dika hanya memandang Nanika saja sampai Nanika ketakutan. Saat aku menyadari, aku tampar muka Dika. Matanya dijaga. Apa toh Ram, wong aku cuma menikmati kecantikan mbak ini aja kok. Menikmati ya menikmati, tapi ya jangan sampai begitu toh Dik. Dika hanya bisa mengelus pipinya sambil cemberut. Saat Nanika sudah agak tenang, dia kembali ke tendanya. Dan akan aku bicarakan sama Tio nanti masalah ini, karena aku tidak tega melihat Nanika saat wanita itu sudah pergi. Tapi Dika hanya tersenyum-senyum sendiri. Kenapa kamu Dik senyum-senyum sendiri? Cantik Ram. Kamu tuh Dik. Aku beranjak sholat. Karena sudah mepet maghrib, sekalian aku menunggu sholat maghrib juga. Setelah melakukan sholat maghrib, aku memasak untuk kami bertiga karena habis ini Tio akan memberikan materi pada para peserta kemah. Tetapi saat aku masak, Nanika kembali lagi ke tenda kami. Dia mengajak aku untuk membantunya mencari kalung itu tadi. Kata Nanika, di seberang sungai ada sebuah gua tua. Di dalamnya tersimpan sebuah kalung yang memiliki kekuatan penyembuhan. Ayo Mas, sekarang kita berangkat. Berangkat kemana mbak? Katanya Mas mau bantu aku tadi. Ternyata Nanika mengajakku setelah maghrib itu juga. Dia sudah tidak memperdulikan kegiatannya karena pikirannya hanya tertuju pada keselamatan ibunya di rumah. Aku mengajak Nanika untuk makan terlebih dahulu. Saat Tio memberikan materi, aku dan Dika mengantar Nanika untuk ke gua tua tersebut. Ya meskipun aku tidak tahu tempatnya. Tio, kamu ngasih materi aja ya, biar aku dan Dika yang akan mengantarkan Nanika. Iya Ram, hati-hati ya kamu, dan jangan gegabah mengambil keputusan. Akhirnya aku dan Dika mengantarkan Nanika. Setelah makan, aku membawa tas kecil. Tidak lupa aku membawa pusakaku, karena pasti akan ada bahaya yang mengintai kita nantinya. Saat kami akan menyeberangi sungai,
Ternyata sungai itu ada pancuran, tetapi di bawah pancuran itu ada seorang wanita dan aku coba untuk bertanya. "Permisi mbak, apa mbaknya tahu gua di sekitar sini?" Tidak ada jawaban saat wanita itu menoleh. Kami bertiga kaget saat melihat wajahnya. Sungguh mengerikan sekali, matanya hanya satu, pipinya penuh borok dan banyak darahnya yang keluar. Nanika hampir pingsan karena melihat wajah wanita itu. "Maaf mbak, saya cuma bertanya, tidak mengganggu." Ada mas, tapi tempat itu bahaya. Makhluk itu memberitahu kami dan bahaya yang akan kami hadapi, tetapi tidak tergoyahkan sedikit pun niat kami untuk pergi ke gua tersebut. Kami melanjutkan perjalanan dan kami tidak sedikit menemukan makhluk-makhluk yang aneh. Tetapi aku sudah mempersiapkan itu semua. Aku melindungi Dika dan Nanika menggunakan aura Hanoman. Jadi tidak ada makhluk yang mengganggu kami. Bahkan untuk mendekati kami saja mereka pikir-pikir dulu, karena Hanoman bukan makhluk sembarangan. Kurang lebih 1 jam kami berjalan, kami menemukan mulut gua yang Nanika maksud. Tetapi aku tidak bisa masuk begitu saja, karena mulut gua itu dijaga oleh prajurit zaman dahulu. Kami bertiga mencoba menyapa makhluk itu dan kami izin masuk ke dalam gua, tetapi prajurit itu tidak ramah sekali. Bahkan aku hampir saja baku hantam dengan kedua prajurit itu. Aku sudah mengeluarkan kerisku dari tasku. Aku sudah bersiap jika memang bertarung jalan satu-satunya. Tapi saat prajurit itu mau menyerang, Hanoman muncul dan menghempaskan kedua prajurit itu. Mereka berdua langsung bersujud meminta maaf. "Beraninya kalian mau menyerang Tuhan kalian?" Maaf Tuan Hanoman, memang anak ini siapa? Aku tidak bisa mengenalinya." "Coba kalian lihat jadi pegang anak itu." Mereka mencoba melihat keris yang aku pegang. Seketika mereka berdua langsung sujud meminta ampun. Aku langsung menghampirinya dan segera menyuruh untuk berdiri. Prajurit itu langsung mengizinkan kami bertiga untuk masuk ke gua tersebut. Tidak lupa aku berterima kasih pada Hanoman saat kami di dalam. Sungguh kagum melihat gua tersebut, karena bukan seperti gua, tetapi ini lebih pantas disebut istana karena memang sangat megah dan indah. Di dalam gua terdapat seseorang yang berpakaian serba hitam dan dia menyambut kami bertiga. Yang membuatku terkejut adalah, "Selamat datang cucuku, aku sudah ratusan tahun menunggumu di sini." "Maaf mbah, mbah ini siapa? Kenapa mbah mengira saya adalah cucu mbah?" "Ya, pasti kamu bingung. Saya adalah Daryo, leluhur kamu, dan pastinya kamu sudah diberitahu oleh Sarto. Dan apalagi Tuan Hanoman sudah mengikutimu. Kamu pasti sudah bertemu dengan Tuan Arjuna." Ya, memang itu adalah leluhurku karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Tuan Arjuna sangat mirip sekali. Dan aku langsung bertanya kenapa Mbah Daryo bertapa dan apa tujuannya. Mbah Daryo pun menjelaskan kenapa dia bertapa dan kenapa dia menjelajahi zaman-zaman yang ada di semesta ini. Dahulu Mbah Daryo adalah prajurit yang ahli strategi di zaman kerajaannya. Tetapi satu ketika kerajaannya mengalami kehancuran yang luar biasa karena ada kerajaan lain yang menyerang menggunakan makhluk yang dipanggil dari zaman pewayangan. Maka dari itu Mbah Daryo memutuskan untuk bertapa mencari petunjuk apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya Mbah Daryo sekian lama bertapa mendapatkan petunjuk untuk menemui Arjuna. Hingga saat itu Mbah Daryo mencoba untuk mempelajari ilmu berjelajah. Dan pertama kali Mbah Daryo mencoba ilmu itu, Mbah Daryo langsung bisa sampai ke zaman pewayangan itu. Dan Mbah Daryo langsung bertemu dengan Arjuna. Seperti penjelasan sebelumnya, Mbah Daryo diberikan 3 pusaka, 2 keris kembar dan 1 keris yang tertancap di batu. Akhirnya Mbah Daryo kembali ke zamannya untuk mengalahkan kerajaan yang menyerang mereka. Jadi begitu Mbah. Dan kedatanganmu ke sini akan mengambil kalung ini kan? Mbah Daryo menyodorkan kotak kecil yang berisi kalung kerajaan zaman kuno. Dan Mbah Daryo juga menyuruhku untuk membantu ibu dari Nanika karena kegunaan kalung itu menyembuhkan berbagai gangguan hal gaib.
Nanika melihat aku berhasil mendapatkan kalungnya. Dia langsung menangis haru karena ibunya akan sehat kembali. Dika melihat Nanika menangis, dia langsung menenangkan Nanika. Setelah aku mendapatkan itu, aku langsung pamit sama Mbah Daryo. Sebelum kami pergi, Mbah Daryo berkata, Rama, tuntaskan tanggung jawabmu dan juga Sukma. Dia adalah keturunan dari teman seperjuanganku. Iya, Mbah. Aku akan jaga Sukma. Aku pamit dulu, Mbah. Semoga kita bisa bertemu lagi. Aku langsung keluar dari gua tersebut karena Tio pasti sudah menunggu. Saat di depan gua ternyata sudah ada Tio yang sedang mau berkelahi dengan prajurit penjaga tadi. Aku langsung menghentikan prajurit itu untuk berhenti. Lalu aku ajak Tio untuk kembali ke perkemahan. Sebenarnya Tio masih agak kesal dengan prajurit tadi, tapi aku mencoba untuk meredamnya. Kami berempat pun kembali ke tenda. Setelah selesai dari perkemahan, nanti aku akan mampir ke rumah Nanika untuk menyembuhkan ibunya. Nanika mulai bisa tersenyum dan mengikuti kegiatan dengan tenang. Perkemahan berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Tetapi saat malam terakhir ada yang berbuat onar. Ada beberapa peserta laki-laki yang membawa jimat dan mereka melakukan ritual pemanggil setan. Entah apa tujuan mereka melakukan itu. Saat aku, Dika, dan Tio sedang berkumpul dengan para guru, tiba-tiba aku merasakan ada yang hadir. Seketika aku berdiri dan mengamati sekeliling. Tio pun juga merasakannya. Angin berhembus kencang, hawa dingin mulai menusuk ke tubuh. Yo, apa kamu juga merasakannya? Iya, Ram. Aku merasakannya. Waspada, Ram, takut ada apa-apa. Aku dan Tio segera waspada. Tio juga menyuruh para guru untuk segera menyuruh para peserta kemah untuk masuk ke dalam tenda. Sedang aku mencari sumber bau dupa yang dari tadi sudah aku cium. Saat semua peserta sudah masuk tenda, aku melihat 3 anak laki-laki yang berjalan menuju ke perkemahan. Saat aku tanya, katanya mereka habis dari kamar mandi umum. Dan segera aku suruh masuk ke tenda, tapi aku melihat 1 anak yang membawa dupa di sakunya. Aku curiga mereka yang melakukannya, tapi mereka tidak mengakuinya. Saat aku masih menginterogasi, tiba-tiba ada teriakan dari salah satu tenda perempuan. Tio langsung lari menghampirinya dan benar saja, ada peserta kemah yang kerasukan. Aku pikir Tio bisa mengatasi itu, tetapi tidak cuma 1 anak yang kesurupan. Sekitar ada 12 anak yang kesurupan. Tio kewalahan dan akhirnya Dika berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak yang kesurupan dan dibantu para guru-guru lainnya. Aku sendiri masih menginterogasi ketiga anak itu. Awalnya tetap kekeh, tidak mau mengaku. Akhirnya aku mengeluarkan sifat galakku. Jawab dengan jujur. Apa yang sudah kalian lakukan? Jika kalian tidak mau mengaku, akan saya laporkan kalian ke polisi. Iya, Mas, kami mengaku, ucap salah satu dari mereka. Dia namanya Dani. Kedua temannya Noval dan Ferry. Ternyata mereka sebelum berangkat berkemah, mereka datang ke sebuah dukun untuk mencari jimat pelet, dan mereka dikasih tahu sama dukun itu untuk melakukan ritualnya di malam hari. Karena mereka takut ketahuan kalau melakukan di rumahnya, jadi mereka memutuskan untuk melakukan di hutan saat berkemah. Mereka melakukan tanpa memikirkan resikonya yang akan dialami. Hutan adalah salah satu tempat yang banyak penghuni gaibnya, dan yang dilakukan mereka itu mengganggu penghuni di sana. Jadi para penghuni itu mencoba menyerang para peserta kemah. Setelah mereka mengakui, aku panggilkan salah satu guru untuk mengurus 3 anak laki-laki itu. Lalu aku mencoba membantu Tio dan Dika. Dik, gimana? Berapa anak yang kerasukan? Ada 12 anak, Ram. Tapi yang merasuki bukan makhluk sembarangan. Tio aja ngurus 1 anak belum selesai-selesai. Aku amati satu persatu anak yang kesurupan. Tingkah polanya sangat aneh. Ada yang mencoba mencekik lehernya sendiri, ada yang duduk diam, ada yang mencoba memanjat ke pohon. Aku segera mengambil kerisku di tenda dan membacakan amalan penenang. Seketika kerisku bersinar biru. Setiap anak yang kerasukan melihat cahaya dari kerisku merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Untuk anak yang kerasukan makhluk biasa langsung bisa sadar dan terkulai lemas.
Dika dan para guru mencoba membawa anak-anak yang sudah sadar ke tempat yang lebih aman, tapi ada 2 anak yang belum sadar. Tio, mundur. Aku melihat bayangan besar di belakang kedua anak itu, seperti bayangan monyet. Saat mereka menyadari apa yang aku perbuat, mereka mencoba menyerang aku dan Tio. Kami berdua hanya menghindar dari serangan-serangan itu. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan ilmu dari Arjuna dan ilmu kanuraganku yang sudah cukup mahir. Keluar kalian dari tubuh anak-anak itu. Kalian sudah mengganggu di tempat kami dan kalian juga sudah memanggil kami. Aku yakin itu bukan suara dari anak-anak itu karena suaranya sangat berat dan serak. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa karena amalan penenang sudah tidak mempan untuk makhluk itu. Aku teringat kalung yang diberikan Mbah Daryo. Aku mencoba menyuruh Dika untuk mengambilkan kalung itu. Dik, ambilkan kalung di tasku kemarin. Dika langsung lari ke tenda untuk mengambilkan kalung itu. Beberapa menit kemudian, Ini Rama. dengan sigap aku menangkapnya, tetapi yang Dika lempar bukan kalung, malah tasku yang dilemparkannya. Asu kamu, Dik. Suruh ngambilin kalung di dalam tas, malah tasnya yang kamu ambilin. Maaf Ram, aku nggak tahu tempatnya. Aku mencoba mencari kalungnya, lalu aku mencoba memakainya. Saat kalung sudah terpakai, mulai dari keris, gelang, kalung, dan jarum di saku Tio menyala bersamaan. Seolah keempat benda itu merespon satu sama lain. Lalu Tio juga mencoba mengambil jarumnya dan membacakan mantra. Seketika jarum Tio berubah besar. Di penglihatanku tiba-tiba tertulis sebuah mantra yang tidak aku sadari aku membacanya. Setelah selesai membaca, Hanuman muncul di depanku dan dia merasuk ke dalam tubuhku. Saat makhluk itu melihat Hanuman, dia seolah gentar, tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Malah dia seakan menantangku dan Tio. Tidak menunggu lama, kedua anak itu menyerang kami lagi. Belum sampai menyentuh kami, kedua anak itu terpental jauh dan tidak sadarkan diri. Makhluk yang merasukinya langsung keluar dari tubuh anak itu. Ram, selesaikan, aku akan mengurus anak-anak itu. Siap, Yo. Aku langsung menyerangnya. Tidak membutuhkan waktu lama, tubuhku yang dirasuki Hanuman memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan aku bisa menumbangkan pohon-pohon yang menghalangiku. Aku menangkap makhluk itu dan memegang kepalanya. Aku remas hingga hancur berkeping-keping. Kedua makhluk itu musnah seketika, tapi saat Hanuman keluar dari tubuhku, aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rama! Dika mencoba membantuku dan aku dibaringkan di dalam tenda. Setelah kejadian itu, saat paginya semuanya langsung berkemas untuk pulang. Karena memang kegiatannya sudah selesai. Tetapi diriku masih belum sadar, bahkan saat sudah sampai di rumah aku juga belum sadar. Bapakku, ibuku, kakakku semua khawatir bila terjadi apapun sama diriku. Pak, ini gimana Rama, kok nggak sadar-sadar ya Pak? Ibu yang tenang ya. Pasti Rama sadar kok. Tio, sebenarnya apa yang terjadi dengan Rama? Kenapa bisa sampai begini? Tio menjelaskan semuanya dan Tio juga memberitahu kalau aku dan Hanuman melakukan persatuan diri. Saat Tio menjelaskan ke bapak, Dika mencoba menghubungi Sukma. Saat itu juga Sukma dan Anika datang ke rumahku. Sukma benar-benar khawatir padaku. Sukma duduk di sebelahku dan memegang tanganku. Saat gelangku dan gelang Sukma bertemu, aku mulai tersadar. Sukma, kenapa kamu menangis? Aku khawatir Mas. Sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Tidak apa-apa, Mas, gak apa-apa kok. Cuma kecapean aja. Gak mungkin Mas, pasti terjadi sesuatu. Setelah tersadar, aku teringat dengan Nanika. Dia membutuhkan bantuanku. Aku memanggil Tio dan Dika untuk segera pergi ke rumahnya Nanika. Karena jika terlambat, ibunya Nanika tidak akan tertolong. Yo, Dik, ayo antarkan aku ke rumahnya Nanika. Mau kemana lagi kamu Mas? Kamu lo baru sadar. Boya besok-besok lagi toh. Ini darurat Sukma, kalau nggak segera nyawa orang taruhannya. Akhirnya Tio dan Dika membantuku untuk ke rumah Nanika. Sukma dan Anika juga ikut menemaniku. Ternyata rumahnya Nanika berada di sebelah sekolahnya. Saat aku sampai di rumahnya, di sana sudah banyak orang.
Aku kira ibunya Nanika sudah meninggal. Ternyata orang-orang itu hanya ingin melihat dan menjenguk keadaan ibunya Nanika. Kata orang-orang itu keadaannya sudah sangat parah. Perut ibunya Nanika sangat besar dan rambutnya sudah digundul. Badannya sangat kurus. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Mas Rama, Mas Dika, mau nggak masuk Mas? Iya Nan, boleh saya lihat kondisi ibu kamu? Boleh Mas, saya silakan masuk ke kamar Mas. Aku mencoba melihat kondisi ibunya Nanika. Betul saja apa yang dikatakan orang-orang di luar tadi. Dan saat aku cek ternyata ada makhluk-makhluk kerdil yang menempel di tubuh ibunya Nanika. Aku langsung mengeluarkan kalung yang aku dapat kemarin dan memakaikan ke ibunya Nanika. Kalung itu mendapat respon dari energi jahat yang ada di tubuh ibunya Nanika. Kalung itu langsung menyala dan makhluk-makhluk kerdil itu seperti kepanasan. Makhluk-makhluk itu terbakar secara perlahan. Ibunya Nanika mulai merasa enakan, perutnya mulai mengecil dan badannya bisa digerakkan. Alhamdulillah, semoga cepat pulih ya Bu. Terima kasih ya Mas Rama. Iya, sama-sama Nan. Setelah semuanya selesai, kami berlima langsung pamit pulang. Saat di luar rumah ada salah satu warga yang melihat kami secara sinis, seperti tidak suka jika ibunya Nanika sembuh. Mas, lihat ibu-ibu itu, kenapa dia melihat kita sinis sekali ya? Sudah Sukma, biarin aja, nggak usah dipikirin. Kami beranjak pulang. Aku dan Tio mulai latihan lagi sama Mbah Danar. Sedangkan Sukma sekarang sudah aku larang untuk tidak mencari tahu lagi tentang gelang takdir itu, karena sudah jelas semuanya. Dan aku juga sudah mendapatkan pusaka kalungnya, berarti tinggal mencari cincin dan mata tombaknya. Sebelum aku mencari kedua pusaka itu, aku dan Tio terus berlatih ya, meskipun ada Hanoman yang menjagaku. Tetapi aku tidak ingin terus mengandalkan Hanoman. Hingga 2 tahun aku tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan cincin dan mata tombak itu. Dan satu ketika saat aku, Tio, Dika berkumpul di rumahku, tiba-tiba Hanoman muncul di hadapan kami. Dan Hanoman mengatakan kepada kami, "Maaf Tuan, saya muncul tiba-tiba. Aku ingin mengatakan sesuatu." "Apa ada petunjuk Hanoman?" "Aku teringat ribuan tahun yang lalu aku marah dan aku pernah menendang sebuah gunung. Katanya potongan gunung itu menjadi gunung kecil. Coba Anda mencari pusaka mata tombak di sana. Karena di gunung itu ada ruangan kecil yang menyimpan senjata-senjata." Apa mungkin gunung di dekat sekolahmu, Dik? "Bisa jadi yo." "Bagaimana kalau kita coba ke sana besok?" Kedua temanku itu menyetujui usulanku karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah memberikan informasi, Hanoman langsung pergi. Sebelum berangkat ke Gunung Serawat, aku mencoba pamit sama ibu dan bapak. Ya, seperti biasa, bapak ibuku selalu mengizinkan. Tetapi sekarang aku juga harus izin sama Sukma. Dengan seiring waktu, aku dan Sukma saling mempunyai perasaan. Aku mencoba menelpon Sukma. "Assalamualaikum, Sukma. Aku mau pamit untuk pergi ke Gunung Serawat ya." Waalaikumsalam. Maaf, ini bukan Sukma tapi budenya. Maaf Bude, saya kirain Sukma. Apa ini Rama? Iya Bude, ini Rama. Nanti sampaiin aja ke Sukma ya. Kalau Rama pergi dulu. Iya Le, kamu kalau pergi hati-hati. Nanti tak sampaiin sama Sukma. Bude setuju kalau kamu sama Sukma Le. Cukup panjang aku dan budenya Sukma ngobrol. Kata budenya Sukma sering membicarakan aku dengan keluarganya, padahal aku belum ada hubungan apapun sama Sukma. Hanya sekedar saling mempunyai perasaan saja. Aku berjanji, sehabis pulang dari Gunung Serawat, aku akan berkunjung ke rumahnya Sukma. Tepat hari Sabtu, aku dan kedua sahabatku berangkat ke Gunung Serawat. Kami mengendarai mobil rentalan menuju ke Gunung Serawat. Gunung Serawat ini adalah potongan dari Gunung Raung. Konon ribuan tahun yang lalu ada seekor kera putih yang sedang mengamuk dan menendang puncak Gunung Raung dan terlempar jauh. Potongan itu menjadi gunung kecil dan sekarang warga sekitarnya memberikan nama gunung itu dengan Gunung Serawat. Ya, kera itu adalah Hanoman.
Kurang lebih perjalanan kami 1 jam dan kami singgah di salah satu rumah warga dan menitipkan mobil kami di rumah warga itu. Dan kami tidak membuang waktu, kami langsung mulai perjalanan karena kami ingin cepat sampai di atas. Saat kami akan mulai memasuki hutan, ada bapak-bapak pulang dari kebun. Permisi Pak. Iya Le, mau kemana kalian? Apa mau naik ke atas? Iya Pak, kami mau naik ke atas, penasaran Pak. Hati-hati kalau di atas, jangan aneh-aneh. Iya Pak, permisi ya. Kami melanjutkan perjalanan dan kami juga melewati kuburan Cina. Tetapi kami tidak mendapatkan hal aneh di kuburan itu. Kami sekedar istirahat sebentar di situ. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat sore kami mulai memasuki jalur yang menanjak. Untung kami hanya bertiga karena jika ada Andika dan Sukma pasti agak ribet karena jalurnya sangat ekstrim. Singkat cerita, kami bertiga sudah berada di puncak, ya karena memang gunung ini tidak terlalu tinggi. Kami naik saja hanya membutuhkan waktu 2 jam. Kami segera mendirikan tenda untuk istirahat dan aku akan memulai pencarian nanti malam karena kami belum istirahat sama sekali. Aku mempersiapkan makanan, sedangkan Tio menyiapkan api unggun kecil. Dan Dika membantuku. Setelah makan, tidak lupa aku menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Dimanapun kita berada, harus ingat sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Yo, nanti kita mulai dari mana? Tidak tahu aku Ram. Dika tuh yang tahu seluk-beluk gunung ini. Gimana Dik, kita mulai dari mana? Dari pintu atas saja Ram. Tenang, aku tahu jalannya kok. Jadi kami ngopi dulu sebelum memulai perjalanan spiritual kami. Ya, di sini Dika juga sudah belajar banyak tentang ilmu spiritual. Dika tidak ingin menyusahkan kami terus, jadi dia memutuskan untuk belajar juga. Saat kami masih ngobrol, tiba-tiba ada suara nenek-nenek menyapa kami tetapi tidak ada wujudnya. Kalian sedang apa di sini? Ucap suara tanpa wujud, tetapi yang dengar hanya Dika, sedangkan aku dan Tio tidak mendengarnya. Tapi kelamaan, aku juga mendengar ada suara tertawa mengerikan. Dika celingak-celinguk mencari sumber suara. Sudah Dik, tidak usah didengarkan, mungkin cuma iseng. Enggak yo, ini kayaknya beda yo. Sekarang jam berapa Ram? Masih jam 7 Dik. Dika tiba-tiba ingin segera bergerak untuk memulainya karena Dika merasa ada yang aneh, entah apa itu, tetapi Dika benar-benar ingin segera memulai. Jadi aku segera melakukan sholat isya terlebih dahulu dan setelah selesai kami bertiga siap memulainya. Kami bertiga melakukan doa terlebih dahulu. Setelah itu kami mulai perjalanan dan yang memimpin adalah Dika. Kali ini aku dan Tio mengandalkan Dika. Kami berjalan sebentar sudah mendapatkan lubang yang tertutup besi tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci oleh gembok. Saat kami kebingungan harus mencari jalan kemana karena itu jalan satu-satunya, suara nenek-nenek itu terdengar lagi. Apa kalian mencari mata tombak? Jika benar kalian harus meraga sukma. Hanya dengan cara itu yang bisa kalian lakukan. Yo, kamu dengar itu? Iya Ram, aku kerungu. Siapapun Anda yang berbicara, tolong tampakkan diri Anda. Setelah Tio menyuruh untuk menampakkan diri, di balik pohon muncul nenek-nenek bungkuk yang memakai baju adat Jawa. Dan nenek-nenek itu menghampiri kami bertiga. Aku sudah waspada jika nenek itu mengancam kami. Tetapi Dika malah menghampiri nenek itu dan Dika menyalaminya. Siapa nenek itu? Apakah dia kenal Dika? Habis itu aku dan Tio juga menyalaminya. Siapa nenek ini dan kenapa nenek bisa ada di sini malam ini? Nama saya Mbah Mi. Saya sebenarnya warga sekitar sini. Karena tadi saya melihat ada yang naik, jadi saya ikuti. Kenapa mbahnya mengikuti kami? Apalagi mbahnya lo udah sepuh. Karena saya sudah tahu tujuan kalian Le, dan kalian pasti mau mengambil pusaka mata tombak itu kan?
Iya Mbah, banyak kau tahu. Sebenarnya pusaka itu dijaga oleh suamiku dan sekarang suamiku sudah meninggal. Dan pusaka itu sekarang diambil penguasa gunung ini. Bahmi menjelaskan penguasa gunung itu sangat berbahaya dan jika ingin mengambilnya harus memasuki alam gaib tempat itu. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa karena kami belum bisa meraga sukma karena ilmu itu ilmu tingkat tinggi. Kami mencoba berpikir keras mencari cara untuk memasuki alam gaib itu. Setelah kami berpikir, dia mendapatkan ide. Ram, Hanuman kan bisa berjelajah ke zamannya. Kenapa kita nggak cobain minta bantuan Hanuman aja? Oh iya ya, coba tak panggil dulu. Apa yang kalian bilang tadi Hanuman? Iya Mbah, temanku yang satu ini temannya Hanuman. Hanuman! Hanuman muncul di tengah-tengah kami. Bahmi saat melihat Hanuman kaget seketika seolah dia bermimpi. Ya Tuhan, ada yang bisa saya bantu? Hanuman bisa tolong bawa kami ke alam gaib tempat ini? Itu sangat mudah Tuhan. Bahmi seolah mengenang sosok Hanuman dan saat Hanuman melihat Bahmi dia juga kaget. Suratmi, apa itu kamu? Iya, ini aku Hanuman, Suratmi, istrinya Tono. Sekarang di mana Tono? Apa masih hidup? Tono adalah suami dari Bahmi. Akan tetapi Tono meninggal karena dia menjaga pusaka mata tombak itu. Saat Tono meditasi di gunung itu ada makhluk yang mau merebut mata tombak itu dan dia berusaha melawan makhluk itu. Karena kuatnya makhluk itu, Tono meninggal. Tetapi jasadnya tidak ditemukan, entah kemana jasadnya. Dan makhluk itu sekarang jadi penguasa di alam gaib gunung itu. Apakah kami akan bisa mengambil pusaka itu? Aku dan Tio dibantu Hanuman untuk melakukan raga sukma, sedangkan Dika dan Bahmi mereka bertugas menjaga tubuh kami. Dan Hanuman kembali menghilang saat aku dan Tio sudah berada di alam lain Gunung Serawet. Di sana sangat sepi, tidak ada makhluk yang berkeliaran. Kami berdua mencoba untuk menelusuri alam itu, meskipun sepi kami tetap waspada karena bisa saja ada serangan. Setelah berjalan beberapa waktu, kami berdua menemukan ada sebuah perkampungan. Perkampungan itu tidak berpenghuni, rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu seperti rumah pada zaman dahulu. Kami berdua mencoba memasuki perkampungan. Kami bingung harus kemana karena tidak ada petunjuk jalan. Karena Hanuman hanya ngasih tahu kalau di Gunung Serawet ada tempat penyimpanan pusaka. Das, kita kemana lagi nih? Aku yang gak ngerti Ram. Wes ayo telusuri aja perkampungan ini. Kami terus menelusuri perkampungan itu. Semakin dalam kami memasuki perkampungan, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Yo, coba lihat di bawah pohon itu, apakah itu orang? Kayaknya iya Ram. Tapi ini kan alam gaib Ram, masa ada manusia? Weh, coba samperin wae. Aku dan Tio mencoba menghampiri seseorang itu. Saat sudah dekat dia langsung berdiri untuk menyambut kami. Bahkan dia dulu yang menyapa kami. Kalian mau kemana dan kenapa kalian bisa sampai di sini? Maaf, apakah Anda juga manusia dan tujuan kami ke sini untuk mencari pusaka tombak gagang biru? Ya, aku adalah manusia, namaku Tono. Aku adalah penjaga tombak yang kalian maksud tadi, tetapi sekarang sudah direbut oleh makhluk yang sekarang jadi penguasa di sini. Aku dan Tio ngobrol dengan Mbah Tono. Aku menceritakan tujuanku kenapa aku mencari pusaka mata tombak itu. Dan Mbah Tono juga bercerita kalau dulu dia disuruh untuk menjaga mata tombak itu. Karena mata tombak itu adalah potongan dari pusaka Arjuna yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan yang aku kaget, yang menyuruh Mbah Tono adalah Hanuman. Aku dan Tio juga dikasih tahu sama Mbah Tono kalau sekarang ada pesta makan-makan di perkampungan itu. Dan Mbah Tono
akan membantu kami untuk merebut mata tombak itu. Kami bertiga menuju ke tempat pesta itu berada. Setelah kami berjalan beberapa meter, kami melihat ada bangunan yang besar dan ada gerbang yang berwarna hitam. Gerbang itu dijaga oleh makhluk yang sangat aneh. Penjaga itu berbadan manusia tetapi berkepala kerbau. Saat melihat makhluk itu, aku teringat dengan makhluk yang sama, namanya Lembuto. Dia adalah salah satu makhluk yang aku temui di rumah Mbah Sarto. Yo, kayaknya aku pernah melihat makhluk seperti itu. Manusia berkepala kerbau, Ram. Di mana? Saat di rumah mbahku, yo. Dan aku berpikir, apa yang merebut pusaka itu adalah Lembuto. Kami bertiga mencoba masuk tetapi penjaga itu menghalangi dan mengusir kami. Karena mereka melihat kami manusia, tentu kami diusir karena alam ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat aneh. Akhirnya kami pergi dan mencoba cara lain untuk kami bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Dia menyarankan untuk menghabisi para penjaga tersebut, tetapi oleh Mbah Tono dilarang karena akan memancing makhluk-makhluk lain. Mbah Tono menyarankan untuk menyelinap saja. Saat kami masih merencanakan untuk menyelinap, tiba-tiba datang satu rombongan yang serupa dengan makhluk penjaga itu. Rombongan itu banyak sekali. Kami bertiga mencoba bergabung dengan diam-diam. Dengan cara itu kami bertiga bisa masuk. Saat di dalam sungguh banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh. Semuanya sedang makan, tetapi yang mereka makan adalah daging mentah. Awalnya aku kira itu adalah daging hewan, tetapi saat melihat salah satu makhluk yang sedang memegang tangan seorang bayi dan memakannya, sungguh mengerikan. Makhluk-makhluk itu belum menyadari kedatangan kami bertiga dan Mbah Tono berkata kepadaku dan Tio, "Jika kalian masih berwujud seperti ini, kalian akan dicurigai." "Terus bagaimana, Mbah, biar kami bisa bebas bergerak di sini?" "Aku akan merubah wujud kalian. Silakan kalian memejamkan mata." Aku dan Tio segera memejamkan mata. Mbah Tono membacakan ajian perubahan wujud. Mbah Tono menyuruh kami untuk membuka mata. Saat aku membuka mata dan melihat wajah Tio, seketika aku tertawa sekencang-kencangnya. Sungguh wujud yang sangat cocok untuk Tio, manusia berkepala babi dengan taring yang sangat panjang. Sedangkan Tio saat melihatku dia langsung terjatuh, tidak kuat menahan tawa karena ternyata aku menjadi manusia berkepala anjing. "Asu, kepalamu Ram seperti asu." Yo Ben, timbang palamu seperti babi ngepet. Kami berdua saling tatap-tatapan, sudah seperti akan berkelahi. Mbah Tono yang melihat kami sudah seperti akan berkelahi, dia sangat panik, tetapi kami langsung tertawa bersama-sama karena melihat wajah kami berdua seperti hewan-hewan itu. Dengan begitu aku dan Tio bisa bergerak dengan bebas di tempat itu. Bahkan ada makhluk yang menawari kami kepala manusia untuk kami makan. Tetapi kami tolak dengan sopan supaya mereka tidak tersinggung. "Hei, kau mau makan?" ucap makhluk itu dengan menyodorkan kepala manusia. "Maaf, kami masih kenyang. Untuk kamu saja." Kami berusaha berbohong. Aku dan Tio terus mengelilingi tempat itu untuk mencari tahu di mana letak mata tombak itu. Sedangkan Mbah Tono menunggu kami di tempat yang agak gelap. Saat kami berdua menelusuri tempat itu, kami melihat salah satu ruangan yang cukup megah. Akan tetapi di depan pintu ada penjaganya. Saat kami mau menuju tempat itu, ada makhluk yang menegur kami. "Kalian mau kemana? Apa kalian mau ketemu sama Raden Bahwirya?" "Tidak, kami hanya ingin melihat-lihat saja." Aku dan Tio segera pergi dari tempat itu. Kami telah dapat salah satu nama yang menurutku adalah penguasa tempat ini. Kami berdua segera kembali ke tempat Mbah Tono untuk bertanya siapa Bahwirya itu. Saat kami kembali ke tempat Mbah Tono, ternyata Mbah Tono tidak ada. Ram, Mbah Tono kemana? Apa dia meninggalkan kita? Entah, yo, aku juga tidak tahu. Kami segera mencari keberadaan Mbah Tono. Yang aku takutkan Mbah Tono tertangkap oleh makhluk-makhluk itu. Saat kami akan mencari Mbah Tono, aku melihat makhluk yang sedang menyeret seseorang. Aku tajamkan penglihatanku untuk melihat siapa yang dia seret.
Ternyata benar itu adalah Mbah Tono dan yang menyeretnya adalah makhluk yang menawari kami makan tadi. Sebenarnya mereka sudah tahu kedatangan kami, tetapi mereka seolah-olah tidak memperdulikan. Jadi aku dan Tio berkeliling tempat itu. Ternyata mereka langsung menangkap basah Mbah Tono. Tio yang mengetahui kalau itu Mbah Tono segera melompat dan menendang makhluk itu. Lepaskan Mbah Tono! Manusia adalah makanan kami. Meskipun orang ini hanya rohnya saja, tetapi bagi kami ini sangat lezat sekali. Makhluk keparat. Tio melayangkan pukulannya, tetapi makhluk itu dengan mudah menghindari pukulan Tio. Mbah Tono dilepaskan oleh makhluk itu. Tio segera menarik Mbah Tono ke tempatku. Kami bertiga langsung dikepung dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat itu karena penyamaran kami sudah ketahuan. Aku menyuruh Mbah Tono untuk melepaskan ajian perubah wujud itu. Aku dan Tio sudah siap jika ada serangan. Kami berdua juga berusaha melindungi Mbah Tono. Tiba-tiba ada makhluk yang berukuran besar menuju ke depan dan dia berkata kepada kami, "Manusia, mau apa kalian berada di tempat kami?" Kami bertiga sedang mencari tombak gagang biru. Wah, kalian sudah salah masuk. Pusaka itu tidak ada pada kami. Tidak mungkin kalian yang merebut pusaka itu dariku. Mbah Tono yakin kalau mereka yang merebut pusaka tombak itu, karena Mbah Tono masih ingat betul dengan wujud mereka. Mereka tidak terima dengan perkataan Mbah Tono. Makhluk berbadan besar itu langsung berlari ingin menyerang Mbah Tono, tetapi Tio sudah siap dengan ajian tapa hitamnya. Makhluk itu terpental jauh. Dia tidak menyangka kalau kami bisa melawannya. Makhluk itu berdiri lagi dan mengajak duel Tio dengan santainya. Tio hanya mengacungkan jempolnya yang tandanya diterima tantangan itu. Seketika makhluk-makhluk lainnya membentuk lingkaran seperti arena pertarungan. Sebelum pertandingan dimulai, makhluk itu mengajak taruhan. Jika kau menang, aku akan beritahu di mana pusaka itu. Tapi jika kau kalah, kalian bertiga akan jadi makanan kami. Baru saja mulut makhluk itu berhenti berbicara, Tio sudah berada di depannya dan melayangkan pukulannya. Tetapi makhluk itu bisa menghindari Tio. Tio kembali meloncat mundur. Tio sudah siap untuk menerima serangan darinya. Makhluk itu berlari ke Tio dan saat sudah di depannya, dia menghilang dan muncul di belakang Tio. Kepala Tio terkena pukulan darinya. Tio tersungkur karena pukulannya sangat keras, sedikit berpengaruh kepada Tio. Belum sempat Tio berdiri, makhluk itu melayangkan tendangan ke arah Tio. Tio, awas! Tetapi Tio bisa menahan tendangannya. Tio berdiri dan mereka berdua saling berhadapan. Lumayan juga kemampuanmu, manusia. Tidak usah memuji. Tio bersiap. Mereka berdua mulai saling menyerang. Pukulan tendangan mereka saling membalas hampir imbang kekuatan mereka. Tapi aku tahu Tio belum sepenuhnya mengeluarkan tenaganya. Di pertarungan kali ini Tio hanya menggunakan ilmu kanuraganya saja, tidak membacakan ajian apapun. Agak lama mereka bertarung. Saat Tio melayangkan pukulan, makhluk itu membalas pukulan. Mereka beradu dan menimbulkan gelombang energi agak besar. Mereka berdua terpental, tetapi mereka berdua masih berdiri kokoh. Yo, cepat selesaikan, jangan lama-lama. Tio hanya mengangguk, mengiyakan perkataanku. Tio langsung mulai menyerang lagi dengan melakukan gerakan kombinasi pukulan dan tendangan. Karena kecepatan Tio sangat tinggi, makhluk itu sampai tidak dapat memprediksi gerakan Tio. Terkena telak perut dan kepalanya. Aku kira makhluk itu bisa menahan serangan Tio, tetapi saat aku lihat makhluk itu, dia langsung tumbang dan tidak berdiri lagi. Sedangkan Tio mendapatkan luka di tangannya karena begitu keras pukulan yang Tio layangkan. Orion, ucap makhluk yang baru datang. Semua makhluk yang ada di situ saat mendengar suara itu langsung duduk jongkok memberikan hormat. Ternyata Arion adalah nama dari makhluk yang berduel dengan Tio tadi. Sedangkan makhluk yang baru datang itu berpakaian seperti zaman kerajaan. Saat melihat Arion tergeletak tak sadarkan diri,
Dia sungguh marah besar. Siapa yang berani membuat Arion seperti ini? Sekarang aku Bahwirya, penguasa tempat ini, akan membuatnya lebih parah dari adikku ini. Aku yang membuatnya babal pelur. Jawab Tio dengan lantang. Sebenarnya Tio sudah agak kelelahan dan dia juga mendapatkan luka di tangannya akibat benturan pukulan tadi. Aku pun melangkah di samping Tio dan diikuti oleh Mbah Tono di belakang kami berdua. Kalian hati-hati dengan makhluk yang bernama Bahwirya itu. Dia bukan makhluk sembarangan. Baik Mbah, terima kasih sudah mengingatkan. Aku juga merasakan energi yang dikeluarkan makhluk itu sangat mengintimidasi kami. Bahkan aku menatapnya saja tidak mampu. Bahwirya yang mendengar ucapan Tio langsung berjalan mengarah ke arah kami berdua. Aku sudah siap dengan pusaka kerisku, sedangkan Tio sudah siap dengan pusakanya juga yang berbentuk jarum besar seperti tongkat komando. Saat melihat pusaka kami, Bahwirya berhenti berjalan. Siapa kalian berdua? Kami datang ke sini mencari tombak gagang biru. Pusaka itu sudah menjadi milikku. Jika kalian ingin mengambilnya, kalahkan dulu aku. Sudah pasti benar. Memang harus kami bertarung, tetapi kali ini aku yang akan menghadapi makhluk yang bernama Bahwirya itu. Aku menyuruh Tio untuk istirahat karena luka di tangan Tio itu bukan luka sembarangan. Saat aku melihat luka di tangan Tio itu makin lama semakin membesar, seolah ada kutukan yang menyerangnya. Yo, kamu istirahat aja dulu, biarkan aku yang melawannya. Iya Ram, tanganku sekarang tidak bisa digerakkan. Ada kutukan yang menyerang tangannya Mas Tio. Mbah, tolong periksa tangan Tio, apa Mbah bisa menanganinya? Mbah Tono hanya mengangguk mengiyakan. Aku sudah siap untuk meladeni Raden Bahwirya itu. Dia juga sudah memegang pusakanya yang berupa keris hitam legam. Aku mencoba menyerangnya dulu dengan melemparkan kerisku yang aku bacakan mantra, membuat keris itu menyala putih kebiruan. Bahwirya menahan kerisku itu dengan kerisnya. Kerisku terpental kembali ke diriku. Aku mencoba menangkap dan melemparnya lagi, tapi Bahwirya itu menghindari dengan cepat dan bergerak ke arahku. Aku mencoba memanggil kerisku lagi. Bahwirya menghunuskan kerisnya ke arahku. Keris kami saling beradu. Sungguh besar kekuatan Bahwirya. Beradunya dua pusaka yang kuat menimbulkan ledakan energi yang sangat besar. Bahkan makhluk-makhluk pengikut Bahwirya ada yang musnah ketika terkena ledakan energi itu. Untung saja aku tidak terdampak apa-apa saat aku melihat makhluk-makhluk yang musnah. Aku mencoba untuk berbicara dengan Bahwirya. Apa benar kamu ingin terus bertarung? Memang begitu peraturan di wilayahku. Jika ada yang ingin mengambil pusaka harus bisa mengalahkan pemiliknya. Aku saja untuk memiliki pusaka tombak gagang biru harus membunuh manusia yang bersama temanmu itu. Apa yang kau maksud, Mbah Tono? Ya, dulu aku mencari pusaka itu karena pusaka itu memiliki kekuatan yang besar, dan yang memiliki adalah manusia itu. Ucap Bahwirya sambil menunjuk ke arah Mbah Tono.